dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih telah menjaga kami sepanjang hari-hari kemarin. Sekarang kami akan mulai menerima sabda Tuhan dari kakak sekolah minggu. Siapkan hati kami Tuhan agar bisa menerimanya dengan baik. Doa ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali berjumpa dengan kakak. Kali ini kakak akan menyampaikan tema yaitu Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, adik-adik ingat nggak waktu hari Kamis itu ada hari raya apa? Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Iya, ini Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul. Waktu dia naik ke surga, dia berpesan kepada para rasul bahwa dia akan memberikan Roh Kudusnya untuk menemani kita. Jadi kita tidak usah takut ya, karena Roh Tuhan akan menemani kita. Oke? Nah, hari ini adalah hari raya apa? Pentakosta, yaitu kita merayakan kedatangan Roh Kudus kepada para rasul. Ya, para rasul sedang berdoa, terus turun lidah-lidah api. Ini adalah karunia-karunia Roh Kudus. Ya, tadi Yesus yang bilang bahwa dia akan memberikan Roh Kudusnya. Adik-adik ingat nggak apa itu buah-buah roh? Ada 9. Yuk, ya ini kakak ulang ya. Buah-buah roh apa aja sih ya? Itu buah-buah rohnya. Pertama, kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kemurahan. Kelima, kebaikan. Keenam, penguasaan diri. Ketujuh, lemah lembut. Kedelapan, kesetiaan. Kesembilan, kesabaran. Nah, jadi itu semua adalah buah-buah roh ya adik-adik. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, ya, apa aja sih yang dilakukan? Yuk, adik-adik kita ingat lagi. Ada pengalaman-pengalaman adik-adik. Ingat gak waktu hari Minggu diajak Bapak Mama ke gereja, terus ada film kesukaan? Ke gereja atau nonton? Terus adik-adik milih ke gereja. Iya, pintar. Itu adalah anak-anak bina iman yang baik. Jadi, memilih hati nuraninya mendengarkan roh yang baik. Ya, jadi itu adalah buah penguasaan diri. Ingat lagi, waktu mama sakit, terus adik-adik tergerak untuk mendoakan. Nah, itu juga adalah buah kebaikan ya. Ada lagi nih, waktu di kelas, adik-adik melihat ada yang ketinggalan tempat pensilnya. Tempat pensilnya bagus nih. Aku ambil atau aku kasih ibu guru ya? Aku kasih ibu guru. Nah, itu juga adalah buah kebaikan. Nah, ada juga nih waktu di rumah, adik ngerebut mainan kakak. Padahal kakak lagi asik nih, lagi main. Tapi kakak berusaha lemah lembut. Nah, itu juga buah roh ya. Terus pernah denger adik nangis. Kenapa ya adik? Terus kakak langsung deketin. Adik kenapa? Terus kakak nolongin. Nah, itu juga adalah buah kasih ya. Terus ada nih waktu ulang tahun, adik-adik ngomong ke papa mama, ulang tahun kali ini aku mau berbagi sukacita dengan anak-anak panti asuhan. Jadi itu juga mau menjadi sukacita bagi orang lain, berbagi kasih. Itu buah roh juga ya. Nah, terus kita nih waktu COVID masih tinggal di rumah. Itu juga buah roh kesabaran ya. Nah, jadi dalam hidup ini kita bisa mengalami sedih, gembira, damai, dan sebagainya ya. Jadi kita bersyukur karena
dengan kekuatan Roh Kudus yang ada tadi di dalam diri kita, Tuhan menguatkan dan memberikan anugerah yang terbaik agar kita hidup dengan baik. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tentu akan membiarkan Roh Kudus ya membentuk, mempengaruhi hati, pikiran sama tadi sikap kita, sehingga kuasa dosa tidak bekerja lagi di dalam hidup kita ya. Nah, dengan buah-buah roh itu, adik-adik dapat menjalani hidup itu lebih berguna bagi keluarga, sesama, sama sekitar kita. Nah, nanti di rumah bersama Mama buka Alkitab Galatia 5, 22-25. Ya, itu adalah buah-buah roh. Nanti adik-adik tulis di diary. Ya, pertama itu ya. Jadi sudah baca sama Mama. Dan nanti adik-adik tulis ya, apa saja Roh Kudus, kerja Roh Kudus yang ada. Tadi yang seperti diuraikan kakak ya. Jadi apa saja sih pengalaman Roh Kudus bekerja di dalam diri adik-adik. Ditulis. Adik-adik, karena hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api, maka aktivitas hari ini kita akan membuat mahkota lidah api. Gimana caranya? Yuk ikutin ya. Pertama, adik-adik siapkan satu kertas panjang berwarna putih yang panjangnya seukuran kepala adik-adik. Bisa menggunakan kertas karton maupun HVS ya. Setelah itu, adik-adik potong karton berbentuk lidah api. Yang terbesar diberi warna orange, yang sedang berwarna kuning, dan yang paling kecil diberi warna merah. Selanjutnya, siapkan lem dan selotip. Satukan kedua ujung karton panjang sehingga membentuk lingkaran dan solasikan. Jadinya seperti ini. Lalu siapkan lidah api berukuran besar dan sedang. Kemudian tempelkan lidah api. Selanjutnya, tempelkan juga lidah api yang kecil ke lidah api yang sedang dan besar menggunakan lem ya. Lem bagian belakang lidah api yang paling besar, kemudian tempelkan di kertas panjang yang sudah berbentuk bulat tadi. Jadi deh mahkota lidah api. Jadi seperti ini adik-adik. Selamat mencoba di rumah ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Kita semua sudah dibaptis, oleh karena itu kita sudah menerima Roh Kudus. Nah, ini beberapa adik-adik, beberapa teman yang punya niat karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Kita saksikan, kita lihat, kita mencontohi mereka, oke? Saya akan sayang sama Bapak dan Mama. Saya menjadi anak yang rajin ke sekolah. Saya tidak bolos lagi dari sekolah. Saya semakin sayang Papa Mama dan teman-teman. Saya akan berani menegur teman yang ngobrol di dalam gereja. Saya tidak mau berbohong. Saya akan jujur. Saya akan berani menegur teman yang main HP di dalam gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus, karena Engkau telah hadir dan hidup dalam diri putra-putrimu, dalam diri anak-anakmu. Semoga dengan Roh Kudus itu putra-putrimu, anak-anakmu menjadi berani, menjadi bersemangat dalam hidup gereja, dalam hidup keluarga, dalam hidup sekolah, dan dalam hidup bermasyarakat. Semoga Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anakmu untuk menjadi rasul-rasul Kristus di zaman ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.